Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi pada kegiatan kita kali ini, Pak, kita akan melakukan kegiatan yang namanya pra-observasi atau pra-supervisi, di mana dalam kegiatan ini yaitu tujuannya untuk nantinya Bapak pada saat pembelajaran di kelas supaya bisa lebih siap dan lebih percaya diri, Pak, gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Jadi di dalam kegiatan ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak, apakah boleh? Boleh, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi ini untuk pertanyaan pertama ya, Pak ya. Pertanyaan pertama ini yaitu terkait tujuan pembelajaran. Nanti di kelas Bapak bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, Pak? Nah, jadi tujuan pembelajaran saya itu ada dua, Pak. Yang pertama itu peserta didik dapat menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur dan luas juring lingkaran, Pak. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya, Pak ya. Bisa saya simpulkan tadi ada yang menentukan panjang busur dan luas lingkaran dan juga menyelesaikan permasalahan gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Nah, setelah itu kira-kira area yang seperti apa yang ingin Bapak kembangkan untuk siswa itu, Pak? Nah, jadi area yang saya ingin kembangkan di sini adalah menekankan pada penyelesaian masalah, Pak. Dengan caranya itu diskusi kelompok sehingga ya bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama mereka bisa menentukan dulu, kemudian menyelesaikan masalahnya, Pak. Oke. Jadi ada dua area juga ya, Pak ya. Yang pertama menyelesaikan masalah dan yang kedua keterampilan mereka dalam Berdiskusi kelompok. Oke. Sangat bagus, Pak. Terus untuk model pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti seperti apa, Pak? Nah, untuk model pembelajaran seperti tujuan tadi yaitu ada masalah, Pak, maka saya memakai PBL, Problem Based Learning atau pemecahan masalah. Oke, jadi model pembelajarannya PBL ya, Pak ya. Iya, Pak. Terus untuk strategi pembelajaran yang Bapak terapkan nantinya itu seperti apa, Pak? Untuk strateginya itu ada yang pertama dengan diskusi, kemudian tanya jawab, juga ada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan ada di situ pembelajaran sosial emosional, Pak. Oke, sangat bagus, Pak. Ada 4 teknik atau strategi ya, Pak ya. Iya, Ada Pak. diskusi, Tanya ada jawab. tanya jawab, ada diferensiasi juga dan pembelajaran sosial emosional. Nah, terkait diferensiasi, Pak. Diferensiasi seperti apa yang akan Bapak terapkan nanti, Pak? Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya memakai dua komponen, Pak. Yang pertama, diferensiasi proses, yaitu pada saat berdiskusi kelompok. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi konten, Pak. Jadi saya menyediakan untuk beberapa gaya belajar, ada lewat LKPD, kemudian ada lewat video, Pak. Oke. Ada dua komponen, proses dan konten diferensiasinya, Pak ya. Iya, Pak. Tadi juga menarik Bapak menyampaikan bahwa kalau di dalam pembelajaran Bapak menyisipkan yang namanya pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira kompetensi sosial emosional yang mana yang Bapak terapkan pada saat pembelajaran Bapak nanti di kelas, Pak? Nah, untuk kompetensinya itu ada semuanya, Pak. Seperti contohnya kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri itu saya menerapkan pada saat setelah diskusi, Pak. Jadi supaya mereka sudah habis mengerjakan diskusi dan akan memulai presentasi supaya mereka siap, jadi saya menerapkan salah satunya dengan teknik stop, Pak. Oke, jadi Bapak di dalam pembelajaran akan menerapkan teknik stop. Yang mana di dalam pembelajaran itu juga, Pak ya, teknik stop itu tujuannya untuk mereka bisa menemukan yang namanya kesadaran diri Iya, sama manajemen diri gitu diri. ya, Pak ya. Nah, untuk penilaian, Pak, nantinya seperti apa, Pak? Untuk penilaian itu ada 3, Pak. Yang pertama itu sikap mereka saat belajar atau kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pada saat mereka berdiskusi dan ada juga penilaian saat pribadi atau individu, Pak. Oke, jadi ada 3 penilaian yang akan Bapak terapkan juga ya, yaitu sikap, diskusi, dan individu. Terus Bapak nanti akan masuk di kelas berapa, Pak? Nah, untuk ini fase F
Jadi masuknya itu di kelas 12 Pak, tepatnya 12 DKP 1 Pak. 12 DKV 1 Pak ya. Itu kapan Bapak pelaksanaannya Pak? Untuk pelaksanaannya itu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 untuk jamnya jam pelajaran kedua Pak setelah upacara. Oke, jadi hari Senin jam kedua Pak ya? Iya. Oke, jadi nanti Bapak pada saat pembelajaran itu saya juga akan melakukan observasi gitu ya Pak ya. Ini kan Iya, yang Pak. namanya pra-observasi juga. Nah, semoga dengan kegiatan ini Pak, Bapak bisa lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi nanti pada saat kegiatan pembelajaran di kelas Pak ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, baik semuanya. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Bisa dipimpin satu orang. Ada nih? Bisa minta tolong pimpinkan doanya untuk teman-temannya. Silakan maju. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan. Berdoa mulai. Silakan dulu, Pak. Terima kasih. Jadi dengan berdoa tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik untuk sekarang ataupun yang akan datang. Sebelumnya Bapak cek kehadiran dulu atau di absen dulu. Bila ada, acungkan tangannya. Ada nih Hadir, Pak. Dea Amelia, Dina Aryani, Febrianti, Zidan Ahmad. Alhamdulillah hari ini lengkap. Jadi apabila kalian ada halangan atau acara keluarga, bisa minta izin, bisa menulis surat, kemudian titipkan sama temannya atau langsung memberitahu kepada wali kelasnya. Apabila kalian sakit atau temannya sakit, itu bisa kita jenguk kalau ada waktu. Tapi minimal kita jangan sampai tidak ada kabar, nanti bingung mencarinya. Kemudian Bapak hidupkan dulu PowerPoint-nya, mesinnya. Nah, jadi kita hari ini pelajaran apa? Mata pelajarannya? Matematika. Tadi sudah kita berdoa, kemudian Bapak sedikit mengingatkan tentang keyakinan kelas. Sedikit mengingatkan saja, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan kita yakini bersama-sama. Yang pertama apa kemarin? Menjaga kebersihan kelas. Silakan dilihat dulu di sampingnya, apakah di bawahnya apakah ada sampah atau belum? Masih? Ada? Silakan lagi sudah bersih, karena apabila sudah bersih maka kita siap untuk belajar. Kemudian yang kedua, saling menghargai sesama teman. Kemudian yang ketiga, tidak membuat keributan saat belajar. Selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya, menghindari aktivitas yang mengganggu proses belajar. Keenam, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Yang ketujuh atau yang terakhir, menjaga kata-kata dan sikap yang sopan. Sedikit tambahan, yaitu tentang penggunaan HP atau smartphone.
Jadi disimpan dulu smartphone-nya. Nanti kalau sudah di kelompok, Bapak bolehkan satu orang saja tiap kelompok. Ini kan duduknya sudah per kelompok kan, tapi ada ke depan dulu. Ya. Kemudian di bulan Oktober tadi ini kita ada memperingati hari apa? Tanggal 1 kemarin. Kesaktian Pancasila. Kemudian tanggal 2-nya Hari Batik Nasional. Nah itu di negara lain tidak ada. Jadi kita harus mencintai negara kita. Untuk meningkatkan kecintaan atau rasa nasionalisme terhadap negara kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Boleh dipimpin satu orang. Gina, maju ke depan. Bentar, Bapak. Bukan dulu lagi ya. Bentar, Gina. Silakan semuanya dulu. Nah, jadi dengan menyanyikan tadi, semoga rasa nasionalisme kita bisa bertambah. Kemudian hari ini karena pelajaran matematika, maka kita harus fokus dan teliti. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, Poloyo pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, ya bagus. Semangatnya ada, maka kita merangsang otaknya lagi supaya pembelajaran ini bisa kita pahami. Semuanya angkat tangannya dulu keduanya. Angkat tangannya keduanya. Ice breaking-nya sederhana saja. Yang pertama tangan kanan digenggam. Semuanya tangan kanan digenggam. Kemudian apabila Bapak katakan ganti, maka ganti tangan kiri yang genggam. Tangan kanan yang dibuka. Siap? Ya. Ini sangat mudah sekali. Ganti. Ajija. Ganti. Fokus Ajija. Ganti. 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 Sudah, tepuk tangan untuk semua. Jadi itu untuk merangsang otak kiri dan otak kanan kita. Jadi kalau sudah merasa sulit, berarti sudah mulai berfungsi dan berpikir. Silakan dulu disiapkan buku dan alat tulisnya untuk memulai pelajaran kali ini. Sudah? Sudah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, jadi kita harus semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa?
Ada yang ingat? Tentang apa? Tentang apa? Ya, Jidan? Lingkaran. Apa saja yang ada di lingkaran? Apa saja yang ada? Ada, Nopal? Jari-jari. Apa lagi ya? Busur. Kemudian apa lagi? Ada juring. Nah, sedikit pertanyaan. Ini gambar apa? Gambar. Yang mana busurnya? Yang merah atau yang biru kah ungu? Ungu apa namanya? Ungu yang ungu ini. Jari. Kalau yang merah ini namanya busur. Busur ini bagian dari apa? Bagian dari keliling. Kemudian yang kedua ini gambar apa? Ini namanya juring. Ada lagi kita belajar yang namanya apa namanya? Sudut pusat dan sudut keliling. Ada dua sudut. Nah, yang pertama Bapak tanyakan, ini sudut apa namanya? Sudut pusat. Kenapa jadi sudut pusat? Karena ada di pusat. Tadi yang merah ini apa namanya? Kalau OB apa namanya? Namanya jari. Kalau OA jari. Jadi OB dengan OA ini panjangnya harus sama. Nah, jadi dari ketiganya ini, dua ini sudah, kemudian kita kembali lagi ke pelajaran SMP kalau tidak salah. Namanya itu keliling dan luas lingkaran. Ada yang ingat? Pelajaran SMP. Benar? Benar. Kemudian ada yang ingat keliling lingkaran? Ada yang ingat? Mau lihat? Bisa dibantu tuliskan di sini. Keliling ya, kemudian luas kalian. Ya, di situ ada huruf. Terima kasih, mau lihat. Kemudian itu dibacanya apa? 2 P kali R. Kemudian luas lingkaran ada P R pangkat 2. Kalau P-nya berapa? Berapa? Apaan? 3,14 dan 22/7. Salah satunya dipakai. Kalau kelipatan 7 yang mana yang dipakai? 22/7. Kalaunya bukan kelipatan 7, 3,14. Nah, itu dari ketiganya tadi, itu yang harus kalian pahami dulu. Dari ketiganya ini, nah sudah ada. Kemudian muncul pertanyaan pemantik, apakah busur bisa dihitung panjangnya dan juring bisa dihitung luasnya? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Kalau bisa, bagaimana cara menghitungnya? Kira-kira bagaimana? Apakah keliling dibagi? Bisa keliling dibagi? Kemudian apakah ada hubungannya dengan sudut pusat, dengan panjang busur dan luas juring? Apakah ada? Apakah ada? Ada. Iya. Kemudian jika ada, bagaimana hubungannya?
dari semua ini, pertanyaan pemantik ini akan muncul namanya tujuan pembelajaran. Yang pertama Pak, menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur dan luas juring lingkaran. Jadi yang pertama kita tentukan dulu bagaimana panjang busur dan luas juring lingkaran. Kemudian setelah itu kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, dari tujuan ini muncullah materi yang namanya panjang busur dan luas juring. Seperti yang Bapak sampaikan di minggu lalu, bahwa kita akan belajar yang namanya panjang busur dan luas juring. Kemudian nanti bagaimana belajarnya, kalian nanti akan berkelompok. Kelompoknya sudah Bapak bentuk sesuai dengan kemampuan dan kesiapan kalian. Jadi tinggal nanti balik badan aja. Ini sudah satu kelompok kan? Ada. Kemudian setelah itu nanti setelah selesai kalau bagikan LKPD-nya kalian selesaikan. Setelah menyelesaikan kalian di maju ke depan. Ada 3 masalah, berarti 3 kelompok saja. Pakai spinner namanya. Tapi kalau mau mengajukan diri maju pertama boleh juga. Kemudian setelah itu nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan perwakilan kelompoknya. Nah setelah itu nanti kita akan menyimpulkan. Kemudian setelah disimpulkan kalian akan mendapat tes masing-masing atau asesmen formatif untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi ini. Kemudian ada yang namanya sebagai pelajar itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa tadi. Kemudian yang kedua berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan kalian saat berdiskusi. Kemudian kreatif itu dalam menyajikannya. Yang ketiga itu adalah gotong royong, saling membantu saat diskusi. Kemudian yang terakhir apa? Mandiri. Mandiri ini saat kalian mengerjakan tes masing-masing. Nah, kemudian ini perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Lihat gambar lapangan apa? Ya, apa sering? Bola peluru. Jadi ini lapangan bola peluru. Kemudian misalkan ada gambarnya seperti ini. Lihat, ada di sini A, anak A. Nih, kemudian ada anak B dan anak C di sini, atau kita beri nama saja ini. Andi, ini Bayu, ini C, ini Dani kan. Kemudian si Andi ini melempar ke daerah ini. Kemudian yang menjaga nanti Bayu dan Dani. 2 masalah ini yang akan kalian selesaikan nanti. Silakan duduk berkelompok. Di depan bisa dibalik. Bapak ingatkan untuk HP satu saja, smartphone satu saja tiap kelompok untuk mendukung gaya belajar kalian bagi yang suka menonton video atau audio visual. Di sini ada, bisa kalian scan nanti videonya. Ini Bapak berikan satu kelompok satu, bisa ditulis dulu namanya. Satu putaran lingkaran itu berapa derajat? 90 derajat. Kemudian kalau
Busur tadi bagian dari apa? Bagian dari kalau juring bagian dari apa? Ruas. Isi. Sekarang hadap ke muka semuanya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sebelum memulai presentasi, kita menenangkan dulu. Menenangkan semuanya ditenangkan, relax. Ini namanya teknik stop dalam mengontrol sosial emosional kalian. Atau namanya kesadaran diri dan manajemen diri. Pertama badannya rilekskan, tegap. Surya tegap, leha, kemudian tarik napasnya pelan-pelan, hembuskan, tarik napasnya, hembuskan, tarik napasnya, hembuskan, kemudian pejamkan mata, pakai hitung, kalian mengikuti 1 dalam hati saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana perasaannya? Lebih tenang? Itu untuk memulai yang baru lagi. Itu namanya kita berpresentasi. Kelompok 1, kelompok Naufal. Silakan maju semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, beranggotakan Pak Wawan dan saya Muhammad Nopal. Di sebelah saya ada ini Amdia, sebelahnya lagi ada Tuan Said, sebelahnya lagi ada Musifat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan dua. Ya, silakan dibaca dulu yang soal pertama, Pak. Bagaimana dan dengan cara apa menyelesaikannya dengan cara apa? Dengan menghitung panjang busur. Ya, menghitung panjang busur. Bisa dituliskan jawabannya? Siapa yang mau tuliskan? Dari depan dulu. Karena apabila dihitungnya dengan garis lurus, antara jarak garis dan jadi akan menghasilkan nilai yang sama dengan panjang busur tadi. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menanggapi jawabannya. Ya, jawabannya. Oke, pertanyaan 2 akan menghasilkan nilai yang berbeda karena apabila garis lurus akan dibentuk segitiga. Nah, itu jawabannya menghasilkan bentuk segitiga. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang menambahkan?
Silakan, untuk bisa. Apabila bukan garis Dari kelompok berapa dulu? Perkenalkan. Perkenalkan, saya Khairul Nisa dari kelompok 3. Saya ingin menambahkan dari kelompok apabila bukan garis lempung, maka bukan busur lagi, tetapi tali busur, sehingga mencarinya dengan rumus dan materi yang berbeda. Nah, itu. Apakah bisa diterima? Jadi, silakan. Kalau kita kali lagi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Oke, sudah selesai permasalahan semuanya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan? Kalau ada silakan. Angkat tangannya. Kalau kita sama-sama. Kesimpulan tadi apa yang kita dapat? Panjang busur tadi apa rumusnya? Besar per 360 derajat kali dengan lingkaran. Kemudian luas jurinya. Sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Kemudian ada tadi hubungan dengan sudut pusat atau perbandingannya. Sudut pusat per berapa? Per berapa? 360 derajat. Kemudian sama dengan panjang busur per lingkaran. Kemudian luas juringnya per. Nah, jadi itulah kesimpulan pada hari ini. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, Ah, siapa? Kenapa? apakah mencari luas juring bisa menggunakan sudut keliling? Apakah mencari luas juring bisa menggunakan sudut keliling? Sebelumnya Bapak tawarkan dulu, apakah ada yang ingin menjawab atau ada yang bisa? Saya Pak, Ya, tidak bisa Pak. kenapa tidak? Karena Jogi itu merupakan daerah yang dibatasi dua jadi dan satu busur, jadi tidak bisa Pak. Ya, betul kata Khairul Nisa. Kita kembali lagi ke konsepnya. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Terima kasih pertanyaannya, Sepa. Kemudian terima kasih kepada Khairul Nisa untuk tanggapannya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi seperti itu untuk diskusi kali ini. Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan tes masing-masing. Di sini sudah Bapak sediakan. Silakan nanti ditulis namanya. Nah, bisa bagikan, silakan. Ini? 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 Merah. Dan kalau sulit? Selesai. Tepuk tangan untuk semua. Artinya fokus sudah semuanya. Kemudian kita hari ini refleksi. Refleksi itu apa Pak? Refleksi itu bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kemudian apersepsi. Apersepsi tadi yang pemahaman awal. Apakah membantu? Yang unsur lingkaran tadi? Membantu. Mengingat konsep unsur dan juri lingkaran. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki? Apakah belajar lagi? Belajar lagi, berlatih soal lagi. Kemudian selanjutnya, apakah saya merasa mendapat dukungan yang cukup dari guru dalam memahami ini? Apakah cukup? Cukup. Nah, seperti itu refleksinya. Jadi harus menyenangkan dan ada dibantu atau dibimbing oleh guru atau materi pemahaman awal kalian. Kemudian untuk minggu depan kita belajar tentang menjawab soal-soal yang lebih banyak lagi.
supaya kalian bisa memahami lebih dalam. Kemudian sebelum memulai pelajaran tadi kita berdoa. Maka sesudah ini kita berdoa. Bisa dipimpin? Ada nih? Lagi boleh? Kita tolong Bapak. Silakan dipimpin teman-temannya. Baiklah, karena ini pelajaran kita telah selesai, mari kita berdoa untuk melanjutkan pelajaran kita. Berdoa supaya mencapai masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian semangat pagi. Pagi. Ya, meskipun menjelang siang tapi kita harus tetap semangat. Pagi. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan baik yang sengaja. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Pak. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu melakukan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya kemarin kita kan sudah melakukan praobservasi dan juga saya sudah melihat atau melakukan observasi pada saat Bapak Ari melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya Pak. Di mana nanti pada kesempatan ini Bapak bisa melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan sebelumnya, yaitu pada saat Bapak mengajar di kelas. Itu merupakan tujuan kegiatan kita hari ini Pak. Nah, lanjut kita ke pertanyaan pertama. Iya Pak. Menurut Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kemarin Pak? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan observasi kemarin itu alhamdulillah cukup puas dan cukup senang, karena saya melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan kegiatan sebelumnya, itu pra-observasi kemarin. Jadi alhamdulillah Bapak sudah senang dan berpuas dan cukup puas juga Pak ya. Iya Pak. Karena pada saat pra-observasi kita sudah melakukan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan, yaitu pada saat saya melakukan observasi ke pembelajaran Bapak. Selanjutnya, jika kita adakan skala nih Pak, dari 1 sampai 10 gitu Pak, kira-kira Bapak berada di posisi angka berapa Pak pada skala tersebut untuk kegiatan yang sudah Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran? Untuk skala dari 1 sampai 10 terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan itu sekitar 8 lah Pak. Oke, 8. 8. Kenapa Bapak memilih 8? Berarti kan masih belum sempurna tuh. Ya. Kalau yang sempurna kan 10 tadi skalanya gitu Pak. Kira-kira apanya itu Pak? Saya memilih 8 karena ada beberapa kurangnya saya, yaitu dalam hal manajemen waktu Pak. Pada saat kegiatan pembelajaran itu seperti yang sama-sama kita lihat di situ, manajemen waktu saat diskusi dan presentasi kelompok itu cukup tidak sesuai dengan waktunya Pak, ada lebih. Oh, ada lebih waktunya kemarin. Ya. Iya benar. Jadi kalau kita lihat dari kegiatan kemarin itu, apakah itu sudah sesuai perencanaan atau bisa dikatakan belum itu Pak? Untuk kegiatannya itu sudah sesuai, cuman ada di masalah waktu tadi Pak. Karena apabila waktunya molor, sehingga kegiatan setelah itu akan cepat-cepat lah istilahnya. Oh iya. Ya, cepat-cepat. Oke. Jadi karena kendala waktu, manajemen waktu, akhirnya Bapak memutuskan posisi Bapak di skala 8 tadi Iya. itu ya. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak nih, hal apa yang sudah Bapak anggap baik dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu Pak? Hal yang saya anggap baik itu dengan apa yang direncanakan itu sudah berjalan lancar, seperti tujuan pembelajaran tercapai, kemudian strategi pembelajaran seperti diferensiasi, kemudian ada menerapkan pembelajaran sosial emosional itu terlaksana. Jadi itulah hal baik yang saya
lakukan selama kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi bisa dikatakan hal baik itu sudah dianggap memuaskan bagi Bapak ya ketika kegiatan itu ya Pak ya. Iya. Terus, nah kekurangan tadi kan Bapak sudah menyebutkan juga ya untuk Ya. 2 poin yang mencapai skala tadi. Nah kekurangan itu yaitu tadi kendala waktu. Nah apakah Bapak sudah menemukan solusi dari kendala yang Bapak hadapi itu Pak? Untuk solusi dari manajemen waktu yaitu saya sudah menemukan dari setelah mengevaluasi yaitu dengan memberikan waktu atau kedisiplinan terhadap apa yang sudah direncanakan Pak. Jadi sehingga kegiatan itu berjalan sesuai waktunya, tidak molor lagi istilahnya. Oke, jadi Bapak sudah punya solusi. Nah untuk tindak lanjut ke depannya nanti bagaimana itu Pak? Untuk tindak lanjut ke depannya kemungkinan saya akan melaksanakannya itu setelah pembelajaran selanjutnya Pak. Oh, jadi Bapak nanti akan melaksanakan semua solusi yang sudah Bapak punya pada pembelajaran selanjutnya. Jadi setelah Bapak menemukan solusi nih, punya tujuan nanti setelah pembelajaran selanjutnya akan melaksanakan rencana yang ini, kira-kira Bapak nanti bakal berada di posisi berapa itu Pak? Yang pasti berada di posisi di atas 9 lah Pak. Tapi untuk kesempurnaan belum mencapai 10. Oke, yang penting kita sudah punya tujuan gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya juga menyampaikan apa yang sudah saya amati juga Pak kemarin itu. Benar kata Bapak yang sudah Bapak katakan tadi untuk manajemen waktu tadi kita sudah melihat bersama juga. Ya benar. Benar masih, dan solusi yang Bapak kemukakan itu pun juga sangat bagus untuk Bapak terapkan nanti ke depannya juga Pak. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Boleh Pak. Untuk penguatan sosial emosional pada saat misal Bapak memberikan pertanyaan ke siswa. Nah, Bapak alangkah lebih baiknya itu dengan menguatkan atau memberikan penghargaan kepada siswa. Misal dia dapat menjawab, "Oke, bagus." Hal-hal kecil yang sedikit itu, Pak, akan berdampak sangat baik pada saat Bapak menerapkan pembelajaran sosial emosional. Bapak memang sudah menerapkannya seperti mengecek mengecek samping meja yang ada sampahnya sudah sangat bagus Pak. Cuma ya sedikit itu saja Pak mungkin tambahan dari saya. Mungkin untuk kegiatan pasca observasi kita sudah selesai. Tapi ada satu lagi pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan Bapak ketika saya melakukan coaching ini Pak? Perasaan saya dari kita memulai pra-observasi, kemudian observasi, setelah ini pasca observasi itu sangat terbantu sekali Pak. Karena kita bisa mengevaluasi dari apa yang sudah kita rencanakan, kemudian dari observasi kita akan dilihat apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian akan diperbaiki. Setelah itu di pasca observasi menurut saya itu sangat membantu sekali dengan apa yang solusi saya temukan yang akan dipakai, kemudian diberikan penguatan lagi, kemudian ada sarannya juga sehingga pembelajaran selanjutnya diharapkan itu bisa mencapai nilai 9 dari skala 1 sampai 10 Pak. Oke. Amin, dan semoga itu bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah Bapak rencanakan, dan semoga lebih dari 9 kalau bisa ya Pak ya. Amin. Nggih. Sekian untuk kegiatan kita yaitu pasca observasi ini Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya harapkan nanti ke depannya Bapak juga akan menemui saya kembali untuk melakukan kegiatan setelah Bapak menerapkan perencanaan yang sudah Bapak rencanakan. Siap Pak. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan ya,